Hai, kembali lagi bersama gue Vicky yang akan menemani kalian selama beberapa puluh menit ke depan. Di mana lagi kalau bukan di Pejuang Podcast. Jadi apa kabar buat kalian para pejuang? Semoga hari ini semoga kalian masih tetap baik-baik saja dan masih tetap sehat selalu, amin. Dan kemarin di pembahasan podcast gue yang di episode ke-20 kemarin itu yang cuma basa-basi doang itu isinya, karena gue bingung juga mau ngebahas apa lagi. Jadi di podcast kali ini gue akan membawakan materi podcast yang lumayan ada isinya, yang lumayan berisi lah ya. Bisa ada kesimpulan, mungkin ada kesimpulan, cuma nggak tahu juga ada kesimpulan apa enggak. Semoga ada. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih podcast gua. Dan kemarin juga gua udah ngasih spoiler di podcast gua itu tentang pembahasan yang mau gua bahas kali ini. Jadi kali ini pembahasan podcast gua akan membahas perihal ambivert. Apa itu ambivert? Atau mungkin ada yang udah pernah dengar ambivert dan juga punya ciri-ciri ambivert yang mengklaim dirinya ambivert. Nah, jadi kita langsung aja memulai ke pembahasannya. Menurut Wikipedia, ambivert merupakan salah satu kepribadian manusia yang merupakan gabungan dari kepribadian introvert dan juga ekstrovert. Orang yang ambivert suka bersosialisasi dengan orang lain, tapi di lain sisi mereka juga suka menghabiskan waktu untuk menyendiri. Berbeda dengan ekstrovert yang suka berbicara, ambivert cenderung pendiam pada orang yang baru dikenal. Namun jika sudah akrab, ambivert akan berubah menjadi orang yang cerewet. Jika ekstrovert cenderung menyukai lingkungan luar dan lebih bersosial, atau introvert yang lebih suka menyendiri, maka ambivert adalah gabungan dari keduanya. Jadi itu tadi penjelasan singkat mengenai ambivert menurut Wikipedia. Tapi sebelum gua menjelaskan lebih jauh lagi mengenai ambivert, yang perlu digarisbawahi di sini adalah gua hanya ingin menjelaskan mengenai kepribadian seorang ambivert. Bukan karakter ya ambivert itu ya. Ambivert itu adalah kepribadian. Karena setelah gue cek di Google, istilah kepribadian maupun karakter itu berbeda. Itu adalah dua kata yang mempunyai makna berbeda, mempunyai arti berbeda. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu kalau ternyata kepribadian ataupun dan juga karakter itu adalah dua kata yang berbeda, di sini nih kesempatan gua buat ngasih tahu ke kalian apa itu bedanya. Biarkan ada isinya, jadi biar berpikir mengedukasi gitu loh. Gua kasih penjelasan singkat aja nih mengenai kepribadian dan juga karakter. Jadi menurut Wikipedia lagi, karakter
atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Menurut artikel yang lain yang gua baca juga, karakter merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang menjadikannya unik berdasarkan apa yang ia sudah miliki sejak lahir maupun apa yang ia pelajari dalam hidupnya. Jadi karakter dapat juga disebut sebagai learned behavior, learned behavior gitu. Bahasa Inggris susah. Ya, gitulah. Contoh dari karakter. Misalkan contohnya itu pemarah, penyabar, pemaaf, pengkhianat, penyayang, penakut, rajin, sombong, jujur, licik. Ayo, apalagi yang bisa disebutin apalagi? Banyak ya, masih banyak lagi contohnya. Itu contoh karakter. Dan untuk kepribadian menurut Wikipedia adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Dan menurut artikel lain lagi nih yang gue baca juga di Google, kepribadian merupakan kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang mengarahkannya untuk berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku tertentu yang khas dalam berhubungan dengan lingkungannya. Kepribadian berasal dari kata persona, yaitu berarti topeng. Namun bukan berarti bahwa kepribadian merupakan cara seseorang menutupi identitas dirinya. Contoh dari kepribadian misalkan ya introvert dan extrovert ini. Orang yang suka menyendiri sama orang yang suka dengan keramaian. Itu contoh dari kepribadian. Sampai di sini gue harap kalian paham sama penjelasan gue tadi, penjelasan singkat mengenai karakter dan juga kepribadian. Bedanya itu apa? Jadi biar gue juga bisa lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan ambivert. Jadi gimana, udah paham belum? Paham lah ya. Ya, lanjut. Nah, kalau udah paham gue lanjutin lagi pembahasannya. Jadi gue adalah tipe orang dengan kepribadian yang ambivert. Dimana ambivert ini adalah kepribadian gabungan antara yang tadi gue bilang, antara introvert dan juga extrovert. Jadi gue adalah tipe orang dengan kepribadian yang suka menyendiri. Di satu sisi gue suka menyendiri, dan juga suka di sisi yang lain gue suka juga keramaian. Tapi nih gue ambivertnya agak beda, agak spesial gitulah. Gue punya kepribadian yang suka menyendiri, tapi bukan tipe orang yang lebih suka menyendiri di dalam kamar. Gue itu tipe yang menyendirinya tuh dengan keluar rumah gitu. Maksudnya keluar rumah tuh gue lebih suka menyendiri dengan jalan-jalan keluar sendirian. Gue naik motor keliling Tangerang buat menyendiri, tapi tetap bisa ngeliatin banyak orang di luar sana. Kayak gue dari rumah jalan-jalan ke daerah misalkan Pasar Kemis, terus ke Citra, terus lurus terus lagi ke Curug, terus nembus di Binong, terus lanjut lagi bisa di Binong, Cikokol, Poris, Cipondo, Puspen ke Pasar Lama, ya kemana-mana lah, muter-muter lah gitu. Banyak tempat-tempat yang gue lewatin, gue puter-puterin itu banyak. Nah,
Menyendiri gue itu kalau naik motor ya begitu, ngendarin motor dengan kecepatan konstan yang sangat amat pelan, sekitaran 20 km per jam. Ya emang pelan, ya itulah esensi menyendiri dengan jalan-jalan naik motor menurut gua, buat gua. 20 km per jam itu pelan loh. Lu lihat speedometer motor lu dah. 20 km itu per jam itu berapa cepatnya. Tapi bukan cuma itu cara gue menyendiri. Gue juga suka menyendiri dengan keliling-keliling Jabodetabek naik KRL. Ya, gue suka naik KRL. KRL itu adalah sarana transportasi yang menyenangkan selain motor. Menyenangkan. Tapi gue sering banget naik KRL-nya itu ya tanpa tujuan yang jelas gue mau kemana. Misalkan ya, gue menyendirinya naik ke KRL itu gue cuma naik kereta aja udah. Terus pas sampai stasiun transit Duri, kan kalau dari Tangerang ke stasiun transitnya kalau tengah itu di Duri. Terus gue cuma ngikutin langkah kaki aja mau kemananya. Misalkan gue pengen ke Bogor, ya ayo ke Bogor. Gue pengen ke Jakarta, ayo ke Jakarta. Bebas gue mah, bebas. Mau kemana aja bebas gue. Gue pernah ada di suatu momen di mana gue naik KRL dari Tangerang ke Bogor. Terus pas udah sampai stasiun Bogor, gue nggak keluar stasiun, tapi gue lanjutin lagi perjalanannya dari stasiun Bogor ke Jakarta kota. Pas sampai stasiun Jakarta kota, gue juga nggak keluar stasiun lagi. Gue langsung balik lagi ke stasiun Tangerang. Gile. Dari Tangerang ke Bogor ke Jakarta Kota, balik lagi ke Tangerang. Gokil. Gabut kan? Iya emang gabut. Emang gak jelas gue itu, emang gak jelas. Ya cuma begitulah cara gue untuk menyendiri. Gue gak perlu ngajak siapapun, gue gak perlu repot janjian sama siapapun. Gue tinggal jalan kemanapun gue mau. Ya udah bebas gue. Soalnya gini deh, kenapa gue lebih suka menyendiri dengan cara jalan-jalan begitu? Karena pertama, gue orang yang dadakan aja gitu, pengen jalan. Misalkan hari itu hari Sabtu, bangun tidur langsung ngerencanain, wah hari ini kita kemana ya, cus lah jalan. Nah gitu aja gue udah, tanpa rencana, tanpa hari sebelumnya ngerencanain besok mau kesini, besok mau ke misalkan ke Monas, ke Kotu, atau enggak ke Bogor banyak tempat yang bagus juga. Ya gitu aja gue ngikutin, nggak pakai rencana planning gitu, nggak langsung bangun melek, oh kita kesini enak kayaknya. Nah gitu, gue adalah tipe orang yang seperti itu. Ya soalnya gimana ya, makanya dalam pikiran gue ini, siapa sih orang yang bisa diajak pergi jalan-jalan dadakan gitu? Siapa? Gak ada kan. Kayak, cuy kita pergi yuk, kita jalan yuk ke di Bogor itu ada tempat The Voyage. Kita ke The Voyage yuk. Kapan? Hari ini cus, langsung gue jemput. Nah gak ada, pasti gak ada yang bisa diajak begitu. Terus kedua, kalau gue jalan-jalan tanpa tujuan, gue gak ada masalah sama sekali.
Jadi maksudnya kalau gue jalan-jalan ya jalan-jalan kemana aja tanpa tujuan pun nggak masalah. Gue nggak akan protes, nggak akan ngedumel ke diri gue sendiri. Lu ngapain sih jalan-jalan gak jelas begini tanpa tujuan? Nggak gitu kan. Kalau gue sendirian nggak perlu protes begitu. Yeah. Karena ya tujuan gue cuma ya keliling-keliling aja udah, keliling sekalian nyari inspirasi gitu, dan nggak perlu ribet lah. Nggak ada juga orang yang mau diajak ke tempat tujuan yang nggak jelas gitu tujuannya kemana, ya kan. Terus yang ketiga, gue nggak perlu ribet buat denger kata terserah. Gue paling kayak gondok, kesel gitu nanya sama orang ketika diajak kemana-mana atau diajak makan apa, terus ya apapun itulah tapi jawabannya terserah. Oh, sungguh terlalu. Kan ngeselin ya. Terserah itu bukan jawaban yang bisa digunakan untuk menjawab apapun gitu loh. Kayak lu mau makan apa, makan terserah ya. Nanti gue cari tempat makan namanya terserah, terus makanannya terserah, apa aja yang ada di situ, nama makanannya terserah, terus minumnya namanya juga terserah. Kalau ada tempat kayak gitu enak tuh. Tempat dari semua jawaban terserah. Aku mau ke situ dong, ke tempat terserah. Ya, ayo kita cus ke tempat namanya terserah. Emang dikira kita ini apa ya, dukun apa bisa nebak terserah itu sebenarnya itu konsepnya kemana gitu loh. Pasti ada terselipkan jawaban sebenarnya di balik kata terserah kan. Harusnya jawabannya bukan terserah, cuma karena ragu buat ngejawab jawaban lain, makanya jawaban alternatifnya ya terserah. Giliran diajak ke tempat tujuan yang gak sesuai dengan yang dia mau, ngedumel. Keselin asli dah. Ya sebenarnya kan gampang gitu loh kalau orang diajak kemana-mana itu, misalkan mau diajak mana gitu kan banyak tempat. Mau ke Bogor ya ayo kita cus ke Bogor. Di Bogor juga ada Kebun Raya Bogor, ada Taman Safari, ada Puncak, ada ya The Voyek yang tadi yang gue bilang, terus ada The Rans. Ada nggak? Ada. Pokoknya banyak tempat di Bogor mah yang bagus. Terus kalau misalkan mau ke Jakarta, kita mau kemana? Ke Kotu, hayu. Taman Mini, hayu. Ke Monas, hayu. Ragunan, hayu. Hayu aja kita mah. Kan bisa gitu jawabnya gitu loh. Jangan dijawab terserah. Iya, orang yang denger jawaban terserah juga bukannya seneng, malah bingung, keki juga yang ada dengernya. Makanya ketika jalan-jalan mendadak gitu ya mending gue sendirian aja, ngapain ngajak orang, nggak ribet ngajakin orang. Udah mau guanya dadakan, terus nggak ada tujuan, yang diajakin pasti ngedumel. Nggak bisa begitu. Jadi kalau gue ngajakin orang ya harus janjian dulu mau ke tempat mana. Soalnya ya beda cerita lagi ketika gue yang diajak kemanapun orang itu jalan, ya udah ayo aja gue yang diajak jalan yang ikut aja, nggak perlu ribet. Kalaupun nggak ada tujuan ya gue nggak bakal ngedumel gitu loh. Ya lalu ngajakin gue tapi nggak punya tujuan ya nggak apa-apa, yang penting gue diajak jalan-jalan deh. Seneng. Seneng gue diajakin jalan-jalan walaupun gak ada tujuan. Yang penting itu dapat inspirasi gue ketika diajakin jalan-jalan. Udah memuaskan diri sendiri dengan haus akan inspirasi ada di mana-mana. Gue punya cerita soal yang
jalan-jalan tanpa tujuan. Gue pernah pada suatu hari, ya gue bercerita berdongeng dulu nih. Pada suatu hari gue pernah, ketika itu ortu lagi pulang kampung ke Madiun karena mbak atau anaknya kakaknya bapak gue waktu itu nikah. Ya, jadi bapak sama ibu pulang ke Madiun dan gua di rumah cuma sama adik-adik gua doang. Adik gua yang cowok ikut pulang kampung, jadi gua sama adik gua yang cewek. Nah, adik gua yang cewek itu, jadi waktu itu dia lagi musim-musimnya PKL atau kayak magang di perusahaan. Nah, waktu itu adik gue magangnya di bandara Soekarno-Hatta. Terus dia masuk hari Sabtu dia masuk. Ya, di hari Sabtu dia masuk. Dan pagi itu gue nganterin adik gue, nganterin dia magang. Terus pas habis pulang nganterin adik gue karena gue malas untuk pulang. Padahal di rumah juga sepi, ya makanya gue males pulang karena rumah sepi, ya bolak-balik pulang. Akhirnya gue memutuskan untuk ke stasiun. Gue pulangnya ke stasiun Tangerang. Di stasiun itu gue naik aja kereta, terus pas nyampe Duri gue baru memutuskan untuk ke Ragunan. Iya. Jadi ketika hari Sabtu itu gue memutuskan untuk ke kebun binatang Ragunan di Jakarta Timur ya. Kebun binatang Ragunan Jakarta Timur kan? Iya bukan sih? Iya, pokoknya ke kebun binatang Ragunan. Dan sampailah gue ke kebun binatang Ragunan. Jadi gue nyampe jam berapa ya? Jam 10 apa jam 11 gitu, jam 11-an lah. Jam 11-an gue nyampe Ragunan. Yang gue nggak tahu dari Ragunan adalah gue nggak tahu kalau Ragunan itu luas banget. Gue nggak tahu kalau Ragunan luas banget. Soalnya gue pernah dulu sekali ke Ragunan waktu kecil, pas SD lah, pas masih SD kelas 3. Itu baru-barunya gue pindah ke Tangerang. Soalnya dulu pernah sempet tinggal dan sekolah di Bangka Belitung. Jadi pas pindah ke Tangerang ya gue kelas 3 naik kelas 3 SD gue pindah ke Tangerang. Dan waktu itu ya pertama kali gue diajak ke kebun binatang Ragunan, yaitu pas masih kecil kelas 3 SD. Yang itu pun kayaknya gue lupa gue ngapain aja. Memori gue masa kecil hilang. Gue nggak inget, gue lupa. Pokoknya gue waktu itu pas kecil yang gue inget, gue ngeliat buaya, ular, burung, udah. dan kemarin itu yang gue lihat pun, yang gue cari pun sama, buaya, ular, burung, sama satu lagi monyet sama kera. Dan itu nyarinya ternyata pegel juga, ngelilingin Ragunan itu, jalan kaki itu bener-bener ngelilinginnya keseluruhan Ragunan itu capek cuy, gile lu. Gua kira itu Ragunan itu kan kecil gitu, kayak bukan kecil sih ya, kayak tempat-tempat binatangnya itu saling berdekatan, nggak jauh-jauhan gitu kan. Jadi kalau misalkan kita geser sedikit habis ada ular, mungkin ada buaya, geser lagi ada burung, geser lagi ada monyet gitu. Gue kira gitu.
Karena yang terbayang di imajinasi masa kecil gue ya gitu. Tapi ada satu hewan yang gak gue temuin di Ragunan. Gue nyari singa gak ketemu-ketemu. Nyari harimau ketemu. Harimau biasa yang warnanya belang, bukan benggala, yang oranye sama hitam, itu ketemu. Nyari harimau yang putih sama hitam ketemu. Nyari singa nggak ketemu. Gajah ketemu, jerapah ketemu, kuda nil ketemu. Terus apa lagi? Yang kebo, sapi. Ya gitulah. Pokoknya banyak kecuali singa nggak ketemu, sampai capek gue ngelilinginnya. Nggak tahu ternyata kalau gue udah jalan jauh banget. Ya itu gue pernah sampai segitunya. Saking gak ada tujuan. Dan hari jam menit itu juga gue memutuskan untuk ke Ragunan. Gokil emang. Terus pernah juga gabutnya gue itu ke terminal bis Poris. Gue pernah ke situ. Gabutnya gue masuk ke dalam terminal, terus ngeliatin bis. Ngeliatin bis masuk, bis keluar, bis yang jalan. Kenapa gue milih terminal sebagai tempat pergabutan? Itu karena dari kecil, dari ketika pertama gue pindah ke Tangerang, itu kayak transportasi yang membuat gue terkagum-kagum adalah bis. Bis ini sebuah transportasi yang kotak, panjang, gede, bisa jalan dan kenceng lagi. Dulu gue setiap pulang kampung, setiap naik bis, gue selalu ngerasa kayak lagi di dalam bis itu, kayak bis itu lagi saling balap-balapan loh. Lagi kayak ngadu-ngadu kecepatan, lagi drag race ya. Soalnya seru naik bis itu. kayak ngeliatin bis yang gue naikin, mendahului bis-bis yang lain, mendahului truk, mobil-mobil kecil, kayak wih, bis gue kenceng juga nih, gila gitu loh. Makanya gue suka bis dari kecil gue suka banget bis. Makanya kadang weekend itu selalu jadi momen dimana gue ke Poris buat ngeliatin bis. Ngeliatin bis, udah gede main ngeliatinnya bis. Udah tua masih ngeliatinnya bis, tapi seru asli. Gue kayaknya kapan-kapan pengen bikin vlog trip report pas lagi naik bis tuh. Kayaknya seru tuh ya, vlog trip naik bis ya, bis harian tuh, bis yang lagi keren sekarang itu bis Haryanto, Sudiro Tunggajaya, terus Santika. Itu bis-bis yang selalu gue lihat di YouTube. Padahal di YouTube ngeliatinnya bis, tapi di dunia nyata juga nyarinya bis. Bahkan game gue juga ada game simulator bis, game bus simulator ID. Nah itu ada. Bahkan ke game-game pun gue maininnya game bis. Ya jangan heran lah sama gue yang aneh. Ya, gue sendiri pun menyadari gue aneh. Tapi tidak apa-apa. Keanehan gue tidak merugikan orang lain. Nggak apa-apa lah. Hobi. Ikutan komunitas bis, pecinta bis itu gimana caranya ya? Kayak pengen ikutan aja gitu. Penasaran apa sih yang dilakukan oleh komunitas yang pecinta bis itu, karena gue kan suka bis.
Gue pengen tahu kegiatannya apa aja gitu. Yang gue lihat kemarin itu banyak komunitas bis, pecinta bis di Terminal Polris yang ya gue lihat ada yang suka sama bis, bahkan mereka sampai punya miniatur bisnya. Gue pengen punya miniatur bis. Kayaknya seru, tapi udah bukan masanya gue lagi mainan mobil-mobilan gitu. Oke, lanjut. Itulah kenapa gue suka jalan-jalan. Menyendiri dengan cara jalan-jalan itu menyenangkan. Mungkin menurut kalian itu aneh ya. Kenapa orang yang seharusnya masuk ke dalam kepribadian introvert atau lebih suka menyendiri, malah lebih suka menyendirinya dengan cara jalan-jalan yang notabene pasti ke tempat yang ramai dan pastinya banyak orang. Bukannya orang yang introvert itu nggak suka keramaian. Iya, emang bener. Orang dengan kepribadian murni introvert itu lebih suka menyendiri di rumah atau kosan. Kalau dia anak kosan, dia menghindari dunia, bukan menghindari sih, dia lebih menjauhi dunia luar karena tempat paling nyaman dan paling produktifnya dia itu ada di rumah. Tapi karena gue itu orang dengan kepribadian ambivert, gue juga punya sisi dimana gue suka keramaian. Jadi menyendirinya gue itu di keramaian, kayak berkamuflase gitu di tengah banyak orang. Iya kan, kayak berkamuflase. Orang sebanyak itu juga nggak bakal ngeh lu siapa, mau lu copet, jamret, pegawai kantoran atau turis, wisatawan segala macem ya orang ya kayak ya udah. Kayak ya udah dia siapa sih? Itu berkamuflase jadinya gue. Dan dengan kepribadian gue itu gue suka untuk memperhatikan orang lain. Maksudnya memperhatikan orang-orang yang lalu lalang gitu. Kayak misalkan nih, gue naik kereta. Gue di kereta itu sambil dengerin musik atau dengerin podcast. Gue juga sambil ngeliatin penumpang yang lain. Kayak ada penumpang maksudnya tipe penumpang yang pas di kereta itu saling ngobrol sama temennya. Ada juga yang sambil sibuk mainan HP-nya dia, ya iyalah HP-nya dia, masa HP penumpang yang lain ya. Terus ada yang stay cool juga sambil dengerin musik. Terus ada yang tipe pelor nih, yang nempel dikit aja udah molor. Jadi ada orang di depannya yang mungkin membutuhkan tempat duduk, nggak dia pedulin karena dia ya udah tidur aja udah. Tipe pelor ini, maksudnya yang suka tidur di kereta ini kayak gua ngerti kalau setelah mungkin bekerja beraktivitas seharian gitu ya kan, dari pagi sampai sore, terus dia di kereta tujuannya emang niatnya pengen tidur, supaya pas bangun sampai tempat tujuan lebih enakan lagi badannya. Cuma kan kayak mana gitu antara mementingkan diri sendiri untuk istirahat atau memberikan tempat duduk untuk yang lebih membutuhkan, jiwa kepeduliannya itu loh. Tapi ya udahlah ya, masing-masing orang ya beda-beda. Ya mungkin emang capek itu adalah hal yang lebih penting daripada orang tua yang membutuhkan tempat duduk atau ibu-ibu hamil mungkin. Ya capek itu lebih penting.
Terus ada juga tipe pedagang yang bawa barang banyak buat dagangan, yang buat dijualin entah di Tanah Abang ataupun di Mangga 2 ya kan, di mana atau tempat jualan lainnya. Ada juga ada kakek-kakek, nenek-nenek, ibu hamil seperti yang tadi gue bilang. Dan juga favorit gue adalah tipe-tipe penggibah. Tipe-tipe penggibah ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Di kereta pun mereka tetap bergibah. Hobi sekali sepertinya bergibah itu di mana aja. Lanjut terus ya. Pokoknya gue bisa memperhatikan berbagai jenis manusia yang ada di gerbong kereta saat itu. Jadi ya gue suka dengan konsep menyendiri di dalam keramaian. Ditemani oleh orang-orang yang gue tidak kenal sama sekali mereka siapa. Iya, gue gak kenal mereka siapa. Seperti yang gue bilang tadi, berkamuflase di keramaian. Mereka gak kenal gue siapa, gue juga gak kenal mereka siapa. Melihat berbagai macam jenis orang itu punya rasa kesenangan tersendiri buat gue. Kayak seneng ngeliatin ekspresi orang-orang ini. Gue seneng ngeliatin ekspresi mereka yang ketawa, yang marah, yang kesel, sedih, capek, sama ngantuk. Iya, ngeliat orang sedih. Ngeliat orang sedih kok gue seneng. Iya, ini bener ya. Soalnya sedihnya orang yang gak gue kenal tuh seolah memberikan inspirasi aja gitu buat gue. Bukan berarti gue seneng di atas penderitaan orang lain. Ya sebenarnya sih gue juga gak kenal orang itu siapa. Jadi ya cuma gue pun inspirasinya berupa sebuah pertanyaan. Kayak misalkan gini, misalkan masalah seperti apa yang sedang dia hadapi sampai bisa membuat dia memunculkan ekspresi yang sedih, yang capek, yang mungkin depresi. Ya apa masalahnya apa? Sini come to papa, woi. Apa dia perlu untuk bersedih mungkin, atau seharusnya dia bisa untuk nggak sedih? Ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya dari pertanyaan itu berubah jadi inspirasi buat gue. Dan itu menyenangkan, ya, sesuatu yang menyenangkan. Inspirasi gue itu bisa datang dari mana aja. Makanya ya gue suka banget jalan-jalan gak jelas. Gue bisa nyebut jalan-jalan itu sebagai jalan-jalan gabut, ya. Jalan-jalan gabut. Dengan bahasa yang tren sekarang, gabut. BTW gabut itu apa ya? Gue sering nyebut gabut. Cuma gue gak paham kata gabut itu maksudnya apa. Gabut itu setahu gue gaji buta ya, bukan? Iya kan? Kalau ada pegawai kerja tapi kerjanya kayak cuma nyantai-nyantai aja, itu bukannya gabut ya, baru itu gabut ya istilahnya ya. Makan gaji buta. Ya pokoknya gitulah, gabut, jalan-jalan gabut, jalan-jalan gaji buta. Iya. Nggak nyambung emang. Ya udah bodoh lah ya. Lanjut. Gua juga tipe orang yang punya karakter pemalu. Karena dengan kepribadian gue yang ada introvertnya, gue suka menyendiri juga. Karakter pemalu ini pun cocok dengan kepribadian gue. Pemalunya ini biasanya gue ke lawan jenis ya, ke cewek gitu. Gue malu banget. Kalau ke cowok sih ya biasa aja. Cuma kalau ke cewek malu gue. Pemalu gue kayak nggak kayak gimana ya? Kayak ya kayak gitulah, pemalu gue. Soalnya gue bukan tipe cowok dengan karakter fuckboy. Ya, fuckboy lagi keren tuh bahasa fuckboy. Jadi anak gaul fuckboy.
bukan karakter fuckboy yang gampang banget nyapa cewek, yang gampang banget kenalan sama cewek dengan kata-kata yang simple kayak hai, bukan hai, enggak gitu. Gue bukan tipe cowok yang gampang berkenalan dengan cewek. Nggak bisa gue, nggak berani, malu gue, pokoknya malu. Misalkan nih ya, ada cewek cakep, terus guanya itu kayak tertarik gitu ngeliatin cewek ini, ya gue cuma bisa ngeliatin doang udah. Gue nggak bisa yang namanya jalan ngedeketin itu cewek terus ngajakin kenalan. Padahal kayaknya simpel ya, tinggal jalan kenalan. Cuma kayak di pikiran gue tuh terbayang-bayang kalau respons cewek ini bakal, ih apaan sih ini orang, sok kenal, sok deket, SKSD banget sih ini orang. Gue tidak siap menerima pernyataan seperti itu. Dianggap freak nanti gue. Nggak bisa, gue malu. Jadi kalau gue ngeliat cewek terus gue kayak suka sama tuh cewek, gue ya cuma bisa ngeliatin doang dari jauh. Terus pas cewek ini ngeliatin balik ke gue, ya guanya sosok buang muka, sosok nggak ngeliatin gitu. Soalnya ya nggak bisa gue, kayak aneh aja gitu tatap-tatapan sama cewek asing yang nggak gue kenal. Tapi dalam hati pengen gue kenalan, pengen banget kenalan gitu. Aduh, kayak bayangan imajinasi gue tuh kayak kalau gue kenal sama ini cewek, terus kenalannya berjalan lancar, terus berakhir di jadian, terus berakhir dengan serius ke pelaminan gitu, kayak wow gitu loh. Tapi itu semua hanya imajinasi. Gue tidak seberani itu. Pemalu itu ya gimana ya, ya gitulah ya. Malu itu ya nggak enak, nggak kayak ya gimana gitu loh, harus gimana bersikap, susah. Dan sisi ekstrovert dari gue adalah ketika lu belum kenal gue, lu bakal nganggap gue kayak enggak sih, nggak akan ada yang berubah sih sebenarnya. Lu pertama kenal gue sama lu udah kenal gue lama, gue sama-sama jadi karakter yang tetap asik dan juga menyebalkan. Memang itulah karakter gue. Menyebalkan dan asik dan juga humoris. Itu sisi ekstrovert yang patut gue banggakan. Ya menyebalkan dalam artian ya gue suka bercanda, gue suka humor receh. Jadi ya ketika lu udah kenal sama gue, lu ya pokoknya bakal betah dan nyaman. Nyaman. Kalau yang nyaman cewek sih nggak apa-apa ya, kalau yang nyaman cowok. Gimana? Yang nyamannya cowok gimana itu? Oke, skip. Tapi ya emang begitulah gue dengan karakter ekstrovert. Ekstrovert itu karakter yang gampang aja sih disimpulin. Nggak seribet introvert gitu yang punya banyak alasan kenapa alasan kenapa ya dia harus menyendiri. Ya ekstrovert itu ya lebih ceria, lebih gampang bergaul, lebih suka untuk kenal sama banyak orang. Ya gitu sih karakter kepribadian ekstrovert itu. Gampang dijelaskan. Lanjut. Gua adalah tipe yang lebih suka banget untuk menyendiri. Tapi gua
akan jenuh banget kalau menyendiri gue itu cuma diam di rumah. Seperti yang tadi gue bilang, gue perlu menyendiri keluar rumah untuk mencari inspirasi, entah itu menyendiri di tempat sepi ataupun menyendiri di keramaian. Karena dengan menyendiri gue bisa lebih kenal juga siapa diri gue bisa lebih mengenal diri sendiri. Dengan menyendiri gue tahu apa yang gue mau. Dengan menyendiri gue bisa melihat banyak hal. Dengan menyendiri gue bisa dapat banyak inspirasi. Gue rasa semua orang perlu deh yang namanya menyendiri itu. Entah itu menyendiri karena emang dengan kepribadian introvertnya, tapi yang extrovert juga nggak apa-apa sih kalau pengen menyendiri. Butuh kok, kita semua butuh yang namanya menyendiri. Entah untuk lebih mengenal diri sendiri atau mengintrospeksi diri, ataupun juga keluar dari dunia yang cukup melelahkan ini. Entah lelah bekerja ataupun lelah bersandiwara. Iya. Pesan moral. Jadi ya begitulah kepribadian seorang ambivert. Gua nggak tahu ya apakah semua orang ambivert itu kayak gua, tapi yang pasti gua rasa sih ya hampir mirip, tapi pasti ada bedanya. Kalau gua itu kan kalau gua bandingin kepribadian ambivert gua yang kayak gini, mungkin si A dan si B beda lagi ya kan, ya nggak ada yang tahu. Jadi ambivert orang kayaknya sih beda-beda, walaupun sih poinnya sama. Dan izinkan gue menutup podcast gue ini dengan sebuah tulisan yang gue buat. Yeay, baca tulisan. Aku adalah orang dengan kepribadian ambivert. Aku memang suka dengan keramaian, tapi entah kenapa aku pun sangat suka menyendiri dalam kesunyian. Bahkan terkadang aku pun suka menyendiri dalam keramaian. Menggabungkan sisi ekstrovert dan juga introvert secara bersamaan. Mungkin banyak yang akan menganggapku aneh, tapi bagiku itu tak masalah. Yang terpenting, bagaimana aku bisa merasakan nyaman dengan diriku sendiri. Karena diriku yang seperti itulah, aku bisa menemukan banyak hal baru. Melihat lingkungan sekitar dengan sudut pandang yang baru pula. Aku bisa membuka pikiranku dengan sangat luas. Aku tidak terbatas oleh apapun. Tak ada yang mampu membatasiku. Mempunyai kepribadian ambivert itu menyenangkan. Aku bisa dengan mudah memahami mereka yang ekstrovert maupun mereka yang introvert. Aku yang dulu sangat amat menyukai rebahan di dalam kamar. Melakukan apapun di dalam kamar, mulai dari makan, mengerjakan tugas, hingga berolahraga pun aku lakukan di dalam kamar. Merebahkan diri di atas kasur yang nyaman, melihat dunia hanya di balik layar smartphone. Sesuka itu dulu aku dengan yang namanya kamar. Tapi seiring berjalannya waktu, aku pun menyadari bahwa rebahan pun ternyata melelahkan. Seiring bertambahnya usia, semakin besar itu pula rasa keingintahuanku akan dunia luar bertambah. Mendobrak batasan introvert yang ada di dalam diri menjadi seorang ekstrovert yang akhirnya berani melangkahkan kaki menuju dunia yang nyata dan bukan hanya sekedar fantasi. Kini aku seorang ambivert, seorang yang bisa bertahta dalam kesunyian dan juga orang yang menapaki langkah pada dunia yang penuh dengan kisah. Ya, itu dia tadi tulisan yang gue bacakan
sebagai penutup. Gimana? Mantap bukan? Mantap. Oke, jadi segitu dulu aja podcast dari gua. Dan kembali gue ingatkan untuk terus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan di rumah aja. Kalau tidak ada kepentingan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan jika keluar rumah, pastikan menggunakan masker dan berlakukanlah social distancing dan physical distancing ketika keluar rumah. Pokoknya ya stay safe juga buat kalian. Kita doakan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Dan buat kalian yang mau dengerin gua di YouTube, bisa subscribe channel YouTube gua di Ahmad Rofiki Arwin. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di situ. Kalau mau request pembahasan yang lain, kalian juga bisa DM gua via Instagram @ahmadrofiki atau juga di Twitter gue. Iya, gua kemarin habis bikin Twitter baru cuy. Nama Twitternya Pejuang Podcast. Iya. Nama Twitternya Pejuang Podcast. Kalian juga bisa DM lah di Twitter. Kalau Twitter namanya DM kan, bener kan? Iya kan? Iya, bisa DM juga kalau pengen request pembahasan. Jadi ya udah segitu dulu aja podcast dari gua, dan terima kasih. Bye bye.